perusahaan itu adalah bergerak di bidang manufaktur. Kalau kita lihat contoh manufaktur itu apa? Contohnya. Produksi apa kira-kira? Kalau Superindo itu kan perdagangan. Kalau Garuda Indonesia Airways, dia itu jasa ya. Kalau manufaktur, kira-kira apa? Yang sudah ketahui. Honda. Apa? Honda, Pak. Honda ya. Perusahaan yang memproduksi mobil. Ya. Apalagi? Astra, Pak. Astra itu produksi apa? Memproduksi apa? Toyota. Ya. Kalau dia sebagai produsen produksi mobil dan motor, ya. Berarti di situ ada juga dia kayak. Nah, itu lagi apa? Sido, Manufaktur, Pak. apa? Tekstil, ya tekstil. Lalu kemudian ya, jadi artinya apa? Kalau di situ ada manufaktur, artinya bahwa di situ ada bahan baku diproses, ya. Lalu kemudian setelah diproses itu ada bahan pembantunya atau overhead, kemudian ada biaya tenaga kerja langsungnya, menjadi cost of production, biaya produksi. Gitu. Nah kemudian setelah lengkap jadi menjadi barang jadi. Nah itu yang dimaksud dengan siklus produksi. Jadi secara umum di dalam proses produksi itu ada permintaan bahan baku. Ya, diproses di bagian produksi. Lalu kemudian di situ tentunya ada selain bahan bakunya yaitu bahan pembantu. Yang kemudian juga ada tenaga kerja langsung. Lalu kemudian diolah, artinya bahwa di barang ini diproses, maka jadilah barang jadi. Nah, harga pokok produksi ada total di antara bahan baku, tenaga kerja langsung, dan faktor overhead. Nah, setelah itu kita bisa menghitungnya per unit, yaitu berapa biaya produksi total dibagi unit yang dihasilkan. Nah, di dalam hal ini tentunya ada sebuah resiko ya dalam proses ini. Resiko yang mungkin terjadi apa kira-kira? Satu, ada kemungkinan terjadi kebanyakan barang-barang baku yang digunakan ditentukan. Kedua, ada kemungkinan biaya jam kerjanya yang terlalu banyak manipulasinya, harusnya 1000 jam menjadi 1200 jam. Ya. Nah, ketiga mungkin biaya overhead, sistem bahan pembantu, dan listrik, dan sebagainya. Sehingga total dari biaya produk bahan baku, overhead, itu berbeda atau semakin tinggi karena tidak terjadi efisiensi. Nah, maka itu adalah resiko yang mungkin terjadi. Apa yang mengakibatkan itu? Ya mungkin ada kecurian, mungkin ada manipulasi tentang jam kerja, mungkin ada bahan baku yang rusak sehingga itu nggak bisa digunakan. Nah itu adalah resiko-resiko yang mungkin terjadi. Nah karena itu bahwa di dalam ini perlu diadakan kontrol, pengendalian. Nah salah satu jadi kadang-kadang perusahaan punya biaya standar
untuk masing-masing itu, yaitu bahan baku, tenaga kerja, vektor overhead, sehingga bisa ditentukan berapa standar cost produksi, biaya produksi per unit yang dihasilkan. Nah, kalau itu kemudian melebihi itu, di mana lebihnya? Apakah diakibatkan bahan baku, apakah diakibatkan tenaga kerja langsung, ataukah diakibatkan dari vektor overhead? Sehingga itulah salah satu fungsi dari biaya standar yang ditentukan atau yang sudah pelajari dalam akuntansi biaya. Dalam sistem itu adalah namanya untuk pengendalian. Nah, karena itu lalu kemudian berarti manajemen membutuhkan apa, informasi apa, ya informasi tentang biaya produksi untuk masing-masing komponen yang lalu kemudian dianalisis dengan biaya standarnya sehingga ditemukan ada varians. Varians itu apa? Selisih. Ada selisih rugi ataukah selisih untung, menguntungkan. Dan saudara banyak menerima di mana? Di cost accounting ya, di cost accounting sudah menerima di situ, sudah banyak yang terkait dengan cara menghitung cost produksinya. Nah, maka informasi-informasi itu dibutuhkan untuk apa? Pengambilan keputusan. Ketika terjadi penyimpangan-penyimpangan, ya, variansi itu, pertanyaannya adalah diakibatkan oleh cost yang terlalu rendah penentuannya, ataukah memang secara operasional sudah tidak efisien. Nah, yaitu terjadinya ada resiko-resiko tadi yang saya sebutkan. Jadi itu fungsi adalah cost of production. Nah, di dalam studi yang ada di dalam yang dibina oleh tutor atau asisten itu, saudara-saudara di situ tidak membahas tentang siklus produksi karena kasusnya bukan manufaktur. Nah, berarti itu adalah informasi-informasi yang dibutuhkan oleh manajemen. Nah, kaitannya dengan penjurnalannya apa gitu di dalam sistem? Di dalam penjurnalannya adalah pada saat pemakaian bahan baku, pada saat pemakaian tenaga kerja, pada saat pemakaian pembebanan vektor overhead. Maka titik itu akan dilakukan sehingga ditemukan cost of production. Ketika kemudian barang jadi, maka akan diketahui berapa cost of production per unitnya. Jadi penjurnalan pada saat pemakaian bahan, tenaga kerja dan vektor overhead, kemudian penjurnalan pada saat barang proses menjadi barang jadi, sehingga ditemukan harga pokok produksinya per unit. Nah, itu adalah penjurnalan. Nah, yang lain adalah yang terkait dengan apa? Kebijakan akuntansi. Kebijakan akuntansinya apa? Yaitu terkait dengan apa? Yaitu harga tentang alur biaya, asumsi alur biaya yang terkait dengan persediaan bahan baku tadi. Apakah last in first out, apakah first in first out, apakah average. Jadi apakah average ya. Nah, maka kalau sudah seperti itu, maka apakah average, maka kita tentunya akan tahu bahwa kebijakan itu harus dilaksanakan di dalam proses hari-hari. Jadi kebijakan tentang perolehan tentang harga pokok per unit dari bahan baku yang dipakai. Nah, berikutnya adalah yang terkait titik penjurnalan tadi. Tadi sudah dijelaskan kapan itu dilakukan titik penjurnalan. Nah, itu adalah termasuk tentang kebijakan tentang biaya atau rate yang terkait dengan upah per jam atau per unit yang dibebankan dalam pokok produksi. Itu kebijakan akuntansinya harus ditetapkan karena itu adalah pembebanan apakah berbasis standar ataukah berbasis pada biaya yang sesungguhnya. Nah,
Jadi itu yang harus kita pahami. Nah, sebenarnya kalau pertanyaannya adalah bagaimana ya, jadi sama saja seperti apa yang sudah dapatkan di jurnal apa namanya, di akuntansi biaya. Itu beberapa poin penting yang ada di produksi. Nah, kalau kita melihat, kalau ada kasus gitu ya, misalnya kita melihat di rumah makan. Rumah makan itu kira-kira kelompoknya manufaktur ataukah perdagangan? Manufaktur, Ada yang Pak. bisa jawab? Manufaktur. Kenapa dikatakan sebagai manufaktur? Karena dia ada proses masaknya dulu gitu, terus dia beli bahan baku untuk masaknya dulu gitu. Oke. Kalau seandainya ketika itu kita akan menghitung apa namanya, berapa sih keuntungan dari per piring, berapa sih keuntungan dari per gelas dari jus. Nah, itu bisa nggak kira-kira ditentukan standarnya? Jadi standar, jadi standar itu biaya yang kemudian kita lihat sesungguhnya itu apa yang terjadi. Bisa tidak? Jadi standar pemakaian bahan per satu gelas jus. Standar yang terkait dengan bukan hanya pemakaian bahan. Yang satunya adalah standar yang terkait dengan nasi goreng atau soto. Itu bisa nggak kita membuat standar cost? Nah, standarisasi cost-nya per piring. Bisa nggak? Mungkin bisa, Pak. Caranya gimana? Bagaimana kita bisa menentukan standar cost-nya? Caranya gimana? Mungkin dari itu Pak, dari kan misal satu piring nasi goreng itu pasti kan ada biaya tenaga kerjanya, terus ada biaya bahan bakunya, jadi semua itu kayak dibikin cost per unit gitu Pak, sama mungkin pengalokasian biaya overhead juga. Ya, jadi kita itu bisa menghitung sebenarnya, misalnya ya, nasi goreng, gitu. Kita menggoreng ya, itu untuk misalnya 10 orang itu diperlukan berapa biayanya. Sekarang mengiring dengan masakan standar yang enak itu bisa sebutkan begitu. Sehingga kadang-kadang kita nggak perlu mengawasi satu persatu, itu biayanya lebih tinggi, lebih tinggi untuk mengawasi. Sehingga lebih efisien rasanya dengan menghitung standar. Kalau seperti perhotelan itu kan tentunya tidak mungkin mengawasi barang-barang satu persatu yang kecil-kecil, tapi kadang-kadang itu mahal ya, kalau dilipat gandakan itu mahal ya. Artinya nilainya banyak sekali, nilainya banyak sekali. Kalau apakah dimungkinkan satu jenis perusahaan itu memiliki dua divisi, misalnya perdagangan dan manufaktur? Bisa nggak? Dimungkinkan satu dia jenis manufaktur dan dia juga memiliki perusahaan perdagangan. Oke, contohnya kalau nggak ada yang paham, restoran. Restoran itu kalau tadi dikatakan nasi goreng itu masuk produksi ya, manufaktur. Jus masuk produk manufaktur kan diolah. Kalau sekarang saya menjual Coca-Cola gitu, yang botolan atau Aqua yang gelasan, itu masuk jenis apa itu? Perdagangan atau manufaktur?
Perdagangan, Pak. Perdagangan, Pak. Enggak. Perdagangan. Jadi artinya dalam satu usaha bisnis itu ada dua karakteristik bisnis di situ, yaitu perdagangan satu dan yang satu adalah manufaktur. Sehingga kalau begitu di dalam pelaporan keuangannya kita harus tahu apa perbedaan perdagangan dan apa perbedaan manufaktur. Jadi kalau perdagangan berarti harga pokok penjualan. Kalau manufaktur berarti ada harga pokok produksi. Gitu. Kalau ada dua berarti apa? Ya harus dibagi. Mana yang perdagangan, mana yang manufaktur. Laporannya. Seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, di kelas ini tutornya siapa ya? Kak Fadil, Pak. Kak Fadil, Pak. Mas Fadil. Mas Fadil ada di sini. Hadir nggak Mas Fadil? Oh, belum ada ya. Mas Fadil belum ada ya. Oke. Kalau gitu, kira aja deh. Nanti saya akan memberikan kasus pada saudara dari apa mungkin pilihan ganda nanti dikerjakan ya karena kita hadir Mas Fadil. Nanti dikumpulkan bersamaan dengan UTS. Nanti silakan kerja sama-sama nggak apa-apa. Kalau mau diskusi silakan. Nanti saya posting mungkin pilihan ganda nanti supaya sudah tahu tentang siklus ini. Karena ini sebenarnya sama dengan akuntansi biaya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, sementara saya akhiri dulu ya. Sampai di sini saya kira tadi ada Mas Fadil. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.